Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan mengajar materi dasar desain grafis dan nirmana, di mana materi ini berada di mapel desain grafis percetakan untuk kelas 11 multimedia. Mungkin sebagian dari kalian masih asing ya dengan apa itu nirmana, ya, maksudnya itu bagaimana ya. Nirmana merupakan tata unsur rupa seperti bentuk, garis, warna, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang terlihat indah atau memberikan dampak ya, seperti yang diinginkan. Di sini nirmana berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak, dan mana yang artinya bentuk, arti atau makna. Jadi jika disimpulkan, nirmana adalah suatu yang mulanya tidak memiliki bentuk atau makna dan bisa diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas atau prinsip-prinsip yang ada. Jadi nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik ya. Di sini ada titik, dicontohkan ada gambar titik di sini ya. Jadi titik ini disusun sedemikian rupa ya, agar menghasilkan sebuah karya nirmana ya. Atau garis ya. Di sini sudah dicontohkan garis, ruang, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang harmonis. Ya. Jadi objek-objek seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur ini bisa dijadikan sebuah kesatuan yang serasi, ya, memiliki keindahan. Ya. Nah, nirmana itu sendiri di sini tidak ada wujud ya atau tidak ada rupa ya. Jadi mulanya kalau berdiri sendiri hanya sebuah titik ya, hanya sebuah garis, hanya sebuah warna ya. Kemudian dari semula yang tidak ada atau tidak ada rupa kemudian berwujud ya, media rupa untuk memperoleh keindahan ya. Jadi dari beberapa unsur tersebut ya tercipta sebuah keindahan ya. Jadi misal dari gabungan beberapa warna objek ya, sehingga membentuk seperti gambar yang ada di samping saya ini ya, sehingga terlihat lebih indah ya. Nirmana dikatakan pula sebagai ilmu keindahan ya. Jadi ilmu estetika di sini ya. Untuk jenis-jenis nirmana terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama yaitu nirmana dwimatra ya. Dwimatra ini atau dua dimensi istilahnya ya. Artinya nirmana dwimatra yaitu unsur dan asas desain yang diperuntutkan ya pada karya yang memiliki ruang dua dimensi. Pada ruang ini asas-asas tidak digunakan dalam menyusun suatu karya yang indah saja ya. Melainkan tata letak prinsip seni digunakan juga untuk mengatur tata gambar ya, yang berperan sebagai pengungkapan makna. Ya, contohnya untuk dua dimensi ya, ini bisa dilihat untuk nirmana dua dimensi itu sendiri. Ya, jadi bisa berupa garis yang tersusun ya, atau titik ya. Jadi unsurnya bisa menyesuaikan di situ. Kemudian untuk nirmana trimarta ya. Trimarta di sini adalah nirmana tiga dimensi ya. Nirmana tiga dimensi ini merupakan unsur dan asas desain yang diperuntutkan pada karya yang memiliki ruang tiga dimensi. Isi unsur dan prinsipnya juga sebenarnya hampir serupa dengan versi yang dua dimensi ya. Namun ruang yang ini mempunyai dimensi lebih ya.
jadi lebih menonjol ya. Maka ada beberapa sedikit tambahan dan tambahan tersebut disesuaikan dengan dimensi lebih yang terdapat pada ruang 3 dimensi ya. Jadi objeknya lebih terlihat nyata ya. Kemudian unsur-unsur nirmana ya. Jadi nirmana terdiri dari beberapa unsur ya, yang bisa diolah menjadi satu kesatuan yang indah atau sesuai dengan dampak yang diharapkan ketika merancang. Ya, jadi beberapa unsur tersebut bisa digabungkan atau dikombinasikan. Ya, sebenarnya sulit untuk melihat berbagai unsur tersebut secara terpisah ya, pada desain maupun karya yang nyata. Karena unsur tersebut sifatnya abstrak. Ya. Sebelum disatukan sehingga membentuk karya desain. Namun jika mengerti dan melihat unsur secara terpisah dari satu kesatuan akan membuat kita lebih memahami praktek penerapan prinsip atau asasnya. Jadi di sini ada 8 unsur yang nantinya bisa dikombinasikan ya, dalam pembuatan nirmana. Ya. Yang pertama di sini unsur titik ya, di sini dicontohkan ya, ada sebuah desain nirmana, ini objek yang digunakan titik ya. Jadi ada titik kecil, titik besar. Nah, di situ ya dikombinasikan ya, sehingga terlihat harmoni dan serasi ya. Kemudian yang kedua garis ya. Ya. Jadi garis ini kan adalah garis lurus ya, yang dimana garis lurus ini nanti jenisnya bisa dibagikan. Bentuknya ada beberapa jenis garis ya. Nah, untuk garis itu sendiri ini bisa dihubungkan satu persatu sehingga muncul seakan-akan menjadi sebuah ruang ya. Nah, kemudian bidang ya, ini contoh dari nirmana dalam bentuk bidang ya. Ini gabungan dari beberapa objek ya, yang ada kotak-kotak ya, kemudian ada garis juga ya. Kemudian ada gempal ya, atau volume, di mana ini memperlihatkan ya bahwa objek tersebut ya memiliki sebuah volume ya. Kemudian nirmana ruang ya, unsur ruang ini bisa dilihat ketika jadi seakan-akan ada dimensi yang tercipta ya pada ya, gambar yang dibuat tersebut. Kemudian ada gelap terang ya, jadi dari warna gelap ke terang atau dari terang ke gelap ya. Ini dicontohkan untuk unsur gelap terang atau value ya. Kemudian ada yang ketujuh, di sini ada tekstur atau barik ya. Jadi yang ke-8 di sini ada warna. Ya. Nah, untuk fungsi manfaat nirmana itu sendiri, jadi nirmana berfungsi sebagai acuan dasar ya, yang bisa diterapkan dalam merancang desain atau karya yang indah seperti yang diharapkan. Dengan kita memahami unsur dan alasan yang membuat suatu komposisi tampak bagus dan indah, ya, yang terjadi persoalannya adalah asas atau prinsip seni dan desainnya sendiri. Ya. Namun prinsip tersebut tentunya ya, diterapkan pada elemen-elemen seni dan desain. Ya, jadi berupa garis, bentuk, bidang, warna, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya yang paling penting atau yang paling utama dari proses kreatif adalah insting ya. Jadi kita harus mengasah insting yang kita miliki ya. Kemudian resapan, selera, sensitivitas terhadap keterhubungan visual atau kreativitas dari desainer atau senimannya sendiri. Ya. Jadi harus
terasah semuanya. Ya. Namun tidak semua orang punya pengalaman dan lingkungan yang menunjang ya, dalam tahapan pengembangan insting kreatif tersebut. Ya. Nirmana ini dikemas dalam praktikum untuk melatih ya, dan mengasah kreativitas seseorang. Ya. Seorang yang sudah memiliki insting dan daya kreativitas yang cukup tinggi tentunya akan memiliki semakin banyak ruang gerak ya, dalam berkreasi ya, hanya dengan memiliki keinginan memahami berbagai unsur dan asas nirmana. Karena nirmana merupakan esensi dan catatan yang disimpulkan ya, dari berbagai desain dan karya seni yang sudah berhasil sebelumnya. Nah, untuk prinsip-prinsip nirmana itu sendiri ya ada 5 ya. Yang pertama itu unity atau kesatuan ya, adalah salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting ya, karena kan tadi ada beberapa ya yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada berapa unsur-unsur tadi, ada titik, garis, bidang, gempal, ruang, gelap, terang, tekstur termasuk warna ya. Di sini menjadi satu sebuah kesatuan atau unity. Nah, kemudian yang kedua adalah keseimbangan. Sebuah karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan ya, agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah ya. Jadi sebuah desain ini biar nyaman karena kan harus ada nilai estetika atau nilai keindahannya. Ketiga adalah proporsi. Proporsi ialah prinsip dasar tata rupa untuk mendapatkan keserasian dalam sebuah karya. Jadi proporsinya ya bisa ya besar kecil ya, ini misal atau besar semua ya. Jadi pembagian di sini proporsi ini. Keempat adalah ritme ya. Ya, ritme merupakan pengulangan gerak ya. Jadi berulang, teratur dan terus-menerus dalam berbagai bentuk alam. Ini dicontohkan pengulangan misal gerak pada ombak ya, gerakan dedaunan ya, atau yang lainnya. Jadi prinsip irama sebenarnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur rupa. Ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada dominasi. Ya. Ialah salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni dan desain. Ya, jadi dominasi berasal dari kata domines yang artinya keunggulan. Jadi misal yang ingin diunggulkan, yang mendominasi ya, itu bisa ditonjolkan ya. Jadi mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan materi desain grafis dan nirmana ya. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.